Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bicara tentang mana yang harus kita dahulukan. Apakah seorang pemimpin itu harus soleh atau harus kuat? Ini diambil dari sebuah buku, ya, yang judulnya adalah Politik Islam, ya, karangan dari Ibnu Taimiyah, yang saya kira cukup bagus nih bagi setiap pemimpin, bagi setiap calon leader untuk bisa memiliki buku ini, ya. Baik, kita harus mendahulukan mana, pemimpin yang soleh atau yang kuat, ya. Baik, ini kita akan tunjukkan paparannya seperti ini. Untuk pemimpin, ya, apabila dia adalah orang yang memiliki terkait dengan pemimpin perang, maka adalah diutamakan kekuatan, bukan kesalehan. Imam Ahmad berkata bahwa kekuatan akan bermanfaat untuk kaum muslim, tetapi mungkin dia punya keburukan karena dia tidak soleh, tapi keburukan amanahnya hanya untuk dirinya sendiri. Contoh, Rasul memilih Khalid bin Walid yang baru masuk Islam daripada memilih Abu Dzar yang lebih soleh untuk memimpin perang. Artinya untuk memimpin perang dibutuhkan kekuatan dulu, ya, daripada soleh tapi tidak kuat, lebih baik kuat yang nggak terlalu soleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila konfigurasi ketua dan wakil, ya, maka option 1 yang harus didulukan adalah memilih pemimpin dari orang yang soleh dan memilih wakil dari orang yang kuat, gitu ya. Seperti siapa? Abu Bakar yang lembut memilih Khalid bin Walid yang keras, gitu ya. Nah, option 2 bisa juga wakilnya soleh tetapi pemimpinnya kuat, seperti Umar bin Khattab yang tegas memilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai wakil yang lembut. Artinya apa? Harus ada perpaduan antara kuat dan soleh. Ini untuk seorang pemimpin dan seorang wakil pemimpin. Hal ini disebutkan karena Islam adalah sebagai umat pertengahan. Al-Fat ayat 29. Asyidatu ala kufar ruhamau bainahum. Kita harus keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang terhadap sesama mereka, maksudnya sesama muslim. Ya, Al-Fat ayat 29. Makanya kita harus berada, kalau pemimpinnya soleh, wakilnya harus kuat. Tapi kalau wakilnya itu soleh, pemimpinnya harus kuat. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana ketika memilih orang yang terkait dengan keuangan, ya? Maka ini dua-duanya harus dipilih, yaitu soleh dan kuat. Soleh karena dia harus amanah, dan kuat karena dia harus mengambil keputusan dan harus menjaganya, ya, sehingga terkait dengan keuangan ini luar biasa, ya. Dari mana akan diterima dan kemana akan dibelanjakan, itu berarti kan orangnya harus soleh dan amanah, tapi dia juga harus kuat untuk menjaga itu, ya. Kemudian bagaimana untuk memilih hakim, ya? Nah, ini dibagi dua. Jika yang diputuskan adalah sesuatu hukum yang sudah jelas, maka yang perlu dipilih adalah orang yang takwa, orang yang soleh. Sesuai dengan Al-Qasas ayat 26. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu upahi adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Hawa nafsu bisa mempengaruhi hukum yang jelas, ya. Ini orang yang memiliki hawa nafsu yang artinya dia tidak soleh, maka hukum yang jelas saja bisa menjadi tidak jelas. Makanya kalau hukumnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, maka yang dibutuhkan adalah mencari hakim yang soleh, yang takwa, bukan yang kuat. Tetapi apabila hukumnya samar, maka dipilihlah orang yang berilmu, ya. Berilmu, tidak hanya soleh, tetapi berilmu. Mungkin lebih banyak berilmunya dari solehnya. Karena apa? Karena ketika hukum itu samar, maka orang yang berilmu, pintar dalam hukum, maka minimal dia dapat menghilangkan keraguan dan syubhat dari hukum yang samar menjadi hukum yang lebih jelas. Nah, jadi
begitu ya istilahnya, bagaimana kita mengetahui bagaimana cara seorang memilih pemimpin, memilih seorang hakim, memilih seorang panglima perang, memilih wakil dan pemimpinnya, ya, kita harus tahu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.